Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Praditya. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh tim dari Juris Police Institute untuk memaparkan sedikit mengenai pengantar hukum persaingan usaha. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai hukum persaingan usaha, ada pertanyaan yang muncul di situ. Persaingan ini adalah sesuatu yang positif atau negatif sebenarnya? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat sedikit ke realita pada kehidupan sehari-hari kita. Semisal, kompetisi pencarian bakat, atau kompetisi sepak bola, atau lebih mudah lagi mungkin kompetisi untuk memenangkan hati seseorang gitu ya. Di situ ada kesamaan satu sama lain, yaitu pada saat terjadi suatu persaingan yang melibatkan beberapa orang atau beberapa pelaku gitu, akan menghasilkan suatu dampak ke semua pelakunya, bukan ke satu pemenang saja atau ke seorang yang kalah saja, namun ke semuanya. Yakni apa? Yakni mereka akan cenderung untuk menunjukkan sisi terbaik yang dimiliki oleh dia, the best version of themselves, di mana dalam rangka mencapai tujuannya untuk memenangkan persaingan itu, dia selalu berusaha lebih, berinovasi, dan melakukan segala cara untuk dapat memenangkan persaingan. Itu sisi positifnya. Tapi lagi-lagi mungkin kalau kalian perhatikan begitu ya, di setiap persaingan ini tidak dapat dipungkiri juga akan menghasilkan dampak-dampak negatif. Nah, dampak-dampak negatif ini nanti akan saya bahas di poin-poin setelah ini nanti. Kita lanjut dulu. Nah, masuk ke hukum persaingan usaha. Berkaitan dengan hukum persaingan usaha ini, ada satu quotes dari Henry Clay. Beliau ini adalah seorang negarawan asal Amerika Serikat dan juga merupakan seorang penuntut umum gitu ya. Isi dari quotes ini adalah, of all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater than that of competition. Maksudnya adalah, di mana manusia ini berlaku atau bertindak untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, untuk menyelesaikan keperluannya. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan dari adanya kompetisi. Gitu. Jadi dorongan untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari suatu kompetisi ini sangat besar. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, tidak jauh berbeda dengan persaingan-persaingan lainnya. Persaingan di dalam bidang perekonomian ini juga merupakan sesuatu yang positif. Di mana kita bisa melihat sisi positifnya, kita tidak perlu mencari tahu mengenai contoh-contoh positifnya. Kita lihat dari contoh-contoh negatifnya saja. Contohnya seperti Uni Soviet, di mana seperti kita tahu juga Uni Soviet ini merupakan suatu negara dengan paham sosialisme yang menganut secara langsung juga dia menganut sistem perekonomian yang perencanaannya terpusat gitu ya. Semua kebijakan-kebijakan, semua birokrasi itu dilakukan oleh pihak pusat tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak lain seperti wira swasta dan lain sebagainya gitu. Akhirnya negara ini pun runtuh pada tahun 1991. Lalu di situ juga ada Tiongkok dan Kuba. Ini merupakan sekutu ya bisa dibilang dari Uni Soviet yang menganut paham yang sama, sosialisme. Pada akhirnya dua negara ini juga terseok-seok perekonomiannya dengan peruntuhan Uni Soviet. Pada akhirnya mereka secara mau tidak mau gitu ya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mengesampingkan paham mereka sedikit untuk permasalahan perekonomian ini, mereka akhirnya melakukan reformasi perekonomian gitu, maaf. Ya, di mana Tiongkok akhirnya seperti kita tahu juga banyak barang-barang hasil buatan Tiongkok yang akhirnya sampai ke Indonesia contohnya atau ke negara-negara lain seperti Xiaomi, Wuling dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda juga Kuba pun begitu, di mana Kuba menyesuaikan kebijakannya yang awalnya 100% kebijakan perekonomian ini dipegang oleh pemerintah, akhirnya dilepaskan 10% untuk para pengusaha bisa turut campur gitu. Yang terakhir ada Korea Utara. Ya, Korea Utara ini sendiri merupakan satu-satunya negara yang masih menganut sistem perekonomian yang terpusat gitu ya. Perencanaan terpusat langsung dipegang oleh pemerintahan.
Memang secara gamblang kita tidak bisa tahu ya sebagai orang awam perkembangan bagaimana yang dimiliki di dalam negara itu sendiri di Korea Utara. Namun yang bisa kita lihat dari kacamata orang awam, perbandingannya dengan saudara mereka sendiri, Korea Selatan itu jelas jauh sekali perkembangan itu. Mereka cenderung stagnan dengan fokus perekonomian di bidang agrikultur dan juga industri, sedangkan Korea Selatan sudah berkembang lebih pesat. Kita lanjut. Nah, persaingan di dunia usaha ini bagaimana timbulnya? Timbulnya ini sebenarnya akan secara sendirinya atau secara alami tumbuh dalam suatu negara yang menganut prinsip-prinsip dasar dari pasar bebas. Persaingan usaha ini terjadi jika perkembangan usaha berdampak pada tumbuhnya para pengusaha baru dan juga inovasi-inovasi dan perkembangan yang dilakukan oleh pengusaha lama untuk bersaing di dalam pasar bebas. Gitu. Jadi persaingan di dunia usaha ini akan timbul secara sendirinya secara alami. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, kenapa bisa dibilang positif suatu persaingan di dalam usaha ini? Dengan adanya persaingan usaha, pelaku usaha ini dapat secara fair and square atau secara adil gitu ya dan rata melakukan upaya-upaya untuk memajukan bisnisnya sehingga para pelaku usaha lebih inovatif dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi menggunakan prinsip dasar pasar bebas, semua orang berhak untuk melaksanakan suatu usaha, memulai suatu usaha, tidak peduli dari mana kalangannya, tidak peduli berapa besar modalnya, mereka bebas untuk melakukan persaingan di bidang usaha di situ. Nah, tidak jauh berbeda dengan sisi positif dari pelaku usahanya, dari konsumen pun akan diuntungkan. Yaitu dengan apa? Karena dengan adanya persaingan usaha ini, konsumen diuntungkan dengan banyaknya pilihan produk, baik itu dalam bentuk barang dan jasa, hasil dari persaingan mereka-mereka yang terjun langsung ke dalam pasar bebas itu. Dari sisi-sisi positif, seperti saya sebutkan di awal tadi, tentunya ada sisi negatifnya. Untuk membahas sisi negatifnya, kita akan cari tahu lebih dahulu mengenai jenis dari persaingan usaha itu. Nah, di jenis persaingan usaha ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan sehat, dan juga persaingan usaha tidak sehat. Dari sini kita juga sudah bisa melihat sisi negatifnya yang mana gitu ya, yaitu di persaingan usaha tidak sehat. Apa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat? Berikut ini saya sampaikan contohnya. Mungkin teman-teman juga udah pernah bermain ya, bermain permainan monopoli di masa kecilnya, di mana dalam permainan ini orang yang akan memenangkan permainan yaitu orang yang bisa menguasai petak-petak paling banyak atau kalau bisa semuanya gitu, dan juga menguasai uang paling banyak. Di dalam realitanya, monopoli ini merupakan sesuatu yang dilarang karena dengan adanya monopoli akan memperkecil kemungkinan persaingan itu terjadi secara alamiah, di mana para pelaku usaha kecil akan tertindas dengan pelaku usaha yang memiliki akses di banyak aspek dan juga cenderung mengatur jalannya pasar tersebut. Lalu yang kedua di situ ada kartel, seperti teman-teman tahu juga ada banyak kasus yang terjadi dalam konteks kartel ini. Pertama ada kartel minyak goreng, kartel daging gitu ya, dan masih banyak lagi. Lalu ada persekongkolan. Persekongkolan ini yang sering terjadi itu persekongkolan tender, di mana dalam suatu tender, misalnya di situ tender infrastruktur gitu ya, negara akan membuat suatu infrastruktur, di mana dalam proyek itu dilaksanakan tender. Semua orang seharusnya sebagai pelaku usaha bebas untuk masuk ke dalam tender itu, tidak peduli dari apa kalangannya. Tapi dalam persekongkolan tender ini yang terjadi adalah sebelum dilaksanakannya open tender, orang-orang di dalamnya, stakeholder terkait, melakukan kong kali kong dengan satu pihak tertentu untuk pihak itu nantinya dimenangkan dalam tender. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dilarang. Kenapa begitu? Karena secara alami sebenarnya semua orang bebas untuk masuk ke dalam open tender itu. Stakeholder terkait bertugas untuk menyeleksinya dan memilih siapa yang terbaik di antara mereka semua. Di mana dalam persekongkolan tender itu dihilangkan begitu saja dan dilakukan kong kali kong.
Sebenarnya masih banyak lagi contoh persaingan usaha tidak sehat yang nantinya mungkin akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Namun secara garis besar inilah contoh persaingan usaha tidak sehat, di mana pada intinya persaingan usaha tidak sehat ini merupakan suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu dari pihak pelaku usaha yang melakukan hal-hal negatif dan cenderung mencederai adanya iklim pasar bebas itu sendiri. Kita lanjut. Nah, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Walaupun tadi juga disebutkan bahwa pasar yang benar adalah pasar pasar persaingan yang bebas gitu, yang sempurna, tapi tidak ada yang sempurna. Yang bisa kita lakukan cuman berupaya untuk menuju ke kesempurnaan itu sendiri. Nah, dalam upaya untuk mencapai pasar persaingan sempurna, perlu adanya regulasi dan juga pengawas guna mengawasi keberjalanan pasar. Disitulah hadir negara. Untuk apa negara hadir di situ? Negara hadir sebagai pengawas ataupun wasit, seperti halnya di dalam kompetisi atau persaingan yang lain, seperti di dalam kompetisi sepak bola, lalu ada kompetisi pencarian bakat juga gitu. Negara pun hadir sebagai wasit, pengawas atau juri gitu ya. Kenapa negara harus hadir? Karena sifat alamiah dari pengusaha atau pelaku usaha ini akan melakukan segala cara, entah itu positif maupun negatif, guna mencapai tujuan utamanya untuk meraih keuntungan, untuk memenangkan persaingan usaha, untuk membuat keberadaan mereka berada di puncak daripada yang lain. Nah, perilaku-perilaku inilah yang membuat keberadaan persaingan pasar sempurna menjadi terancam. Lalu, adanya negara ini, lagi-lagi dalam pasar bebas, di situ merupakan suatu pasar yang tanpa ada intervensi, tanpa ada pihak-pihak yang mengatur sesuatu, segala sesuatunya. Lagi-lagi negara di situ hadir bukan bermaksud untuk mengintervensi, bukan untuk mencampuri pasar, tetapi untuk meregulasi keberjalanan pasar, sehingga pasar berjalan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Lalu efeknya, pasar menjadi berjalan lebih adil dan juga sehat. Jadi negara terjun bukan sebagai orang yang mengatur birokrasinya, orang yang mengatur kebijakannya, tapi lebih ke meregulasi agar pasar ini tidak diatur oleh pihak-pihak tertentu yang menguntungkan beberapa pihak saja, tetapi tetap berlangsung secara adil dan sehat dan merata gitu. Kita lanjut. Nah, itu tadi adalah asal mula lahirnya hukum persaingan usaha. Dengan adanya hukum persaingan usaha, diharapkan keberlangsungan pasar berjalan secara bebas dan adil dan selalu terjamin dengan adanya keberlangsungan pasar atau kompetisi antar para pelaku usaha yang tetap terjaga. Istilah mengenai hukum persaingan usaha ini juga berbeda-beda di tiap negaranya. Seperti contohnya di Amerika yang menggunakan istilah antitrust law dengan undang-undangnya lebih dikenal dalam uh, sehari-hari sebagai Sherman Act. Teman-teman mungkin bisa baca di situ. Lalu di Jerman ada istilah Cartel Act. Cartel Act ini bukan merupakan istilah resmi, namun dalam kesehariannya para pelaku usaha menyebut Act-nya ini sebagai Cartel Act atau undang-undang kartel gitu. Di Australia istilahnya ada competition law dan juga di Jepang bahasanya adalah anti-monopoly law. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri baru menerapkan atau memiliki aturan mengenai persaingan usaha ini setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kenapa undang-undang ini dibentuk? Karena seperti teman-teman tahu, pada tahun 1998 sempat terjadi krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Di mana setelah krisis tersebut, Indonesia mengajukan permohonan bantuan kepada IMF atau Bank Dunia. Dalam perjanjian yang dibuat dengan IMF itu, akhirnya
mereka mau membantu Indonesia, mau memberikan dana untuk mengatasi krisis perekonomian ini, krisis moneter gitu ya. Dengan syarat Indonesia juga harus memperbarui atau mereformasi pengaturan mengenai perekonomian mereka, sehingga perekonomian itu menjadi lebih stabil. Disitulah dibentuk salah satunya mengenai Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Seiring dengan berlakunya undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk pula instrumen yang bertugas untuk menjadi pengawas dan juga regulator untuk mengawasi jalannya pasar serta menegakkan peraturan yang sudah ada tersebut. Apa instansi tersebut atau lembaga tersebut? Yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disingkat KPPU. Nah, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, terdapat beberapa perubahan sebagai dampak dari diundangkannya Omnibus Law mengenai Cipta Kerja, di mana ada sekitar 5 poin perubahan. Yang lebih lanjutnya mungkin akan saya bahas di part kedua setelah ini, di mana part kedua itu akan lebih lanjut membahas mengenai anatomi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai teori hukum persaingan usaha dan beberapa topik lain seperti perjanjian yang dilarang dan juga kegiatan yang dilarang. Gitu kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke dalam kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.